Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu membahas tentang kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Ini adalah kompetensi dasar untuk kelas 11 di jurusan IPA. Indikator ada 4. Untuk materi, jenis-jenis dan bentuk kurva fungsi trigonometri. Jadi, Ananda diberikan informasi tentang kurva-kurva fungsi trigonometri. Yang berikut materinya persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Karena kalau tidak diberikan intervalnya, tentu kita tidak bisa berhenti bekerja menyelesaikan soal tersebut. Jenis-jenis dan bentuk kurva fungsi trigonometri. Untuk perbandingan dasar trigonometri itu ada 6. Ada sekan, kosekan, dan kotangen. Mereka adalah kebalikan dari sin, kos, dan tangen. Kosekan itu adalah 1/sin. Sekan adalah 1/cos. Sedangkan kotan adalah 1/tan. Jadi, yang Ibu sampaikan di materi kali ini, 3 ini saja. Nah, jenis-jenis dan bentuk kurva fungsi trigonometri, bentuknya seperti ini. A ini maksudnya adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah ketinggian gambar kita. Ketinggian gambar. Untuk trigonometri dasar sinus dan kosinus, itu ketinggiannya -1 sampai 1. Kalau untuk ketinggian tangen adalah tidak terhingga. Ya, itu yang amplitudo. Berarti amplitudo ini pada waktu menggambar itu di sumbu Y. Ya. Yang berikutnya K. K ini adalah disebut juga sebagai perioda. Apa itu perioda? Itu berada sepanjang sumbu X. Dalam suatu gambar, trigonometri dasar itu memiliki suatu perioda adalah 360 derajat atau 2pi. Jadi, satu gambar sin, satu gambar cos, dianggap dia satu gambar utuh, itu adalah dari 0 sampai 360 derajat. Jadi, kalau K-nya 1, berarti satu gambar dari 0 sampai 360. Kalau K-nya setengah, berarti dari 0 sampai 360 derajat di sumbu X itu hanya ada setengah gambar. Dan kalau misalnya K-nya 2, berarti dari 0 sampai 360 derajat atau dari 0 sampai 2pi, maka akan ada 2 gambar di dalamnya. Ya. Sedangkan untuk tan itu
K-nya ini adalah 180. Untuk satu gambar tan dianggap selesai itu dari min 90 sampai 90 derajat sepanjang sumbu X. Itu satu gambar. Jadi K pada tangen itu adalah 180. Untuk tambah atau kurang alfa, berarti gambar mengalami penggeseran. Kalau positif, berarti gambar digeser ke kiri sejauh alfa. Kalau tandanya kurang, berarti gambar digeser ke kanan sejauh alfa. Untuk pertemuan sekarang, Ibu mengambil grafik fungsi trigonometri yang baku saja atau yang dasar. Yang dasar artinya amplitudonya masih asli 1, lalu K-nya dari 0 sampai 360 derajat dan tidak ada penggeseran. Untuk sin berarti dari 0 sampai 90 derajat ini disebut kuadran 1. Berarti untuk sin ini disebut kuadran 1, berarti nilainya positif. Untuk kuadran 2 dari 90 sampai 140 juga bernilai positif. Dari 180 sampai 270 itu disebut kuadran ketiga. Nilai sin di kuadran ketiga adalah negatif. Sedangkan untuk kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Ini bernilai negatif. Gambar ini disebut satu gambar sin. Untuk cos itu nilainya dari 0 sampai 90 derajat. Itu kuadran 1. Itu nilainya positif. Ini maksudnya nilai cos 0, 1. Nah, untuk kuadran 2, tiba di cos bernilai negatif. Dari 180 sampai 270 itu kuadran 3. Untuk cos juga bernilai negatif. Sedangkan untuk kuadran 4 yaitu 270 sampai 360 adalah positif. Yang harus Ananda hafalkan adalah nilai sinus, kosinus di kuadran 1. Ananda hafalkan sudut istimewanya. Sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Kalau untuk kuadran 2, 180 kurang alfa. Alfanya yang di kuadran 1. Untuk kuadran 3 kita gunakan 180 ditambah alfa. Sedangkan untuk kuadran 4 kita gunakan 360 dikurang alfa. Nanti nilai negatif dan positifnya lah yang Ananda hafalkan. Untuk
tan. Satu gambar selesai 180. 90 ke 140 itu 90. 180 ke 270 itu 90. Sekarang kita masuk materi yang kedua. Persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Yang pertama, menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jika sin X sama dengan, ini sin alfa ya, anak-anak. Ini ada I-nya, tapi sudah terdelete mungkin oleh ibu waktu memindahkan. Nah, sin X sama dengan sin alfa. Jadi kita menulisnya sin di ruas kiri, sin di ruas kanan. Jika Ananda ketemu sin X sama dengan sin alfa, seperti ini, sama sin, di sini juga sin, maka Ananda boleh menulisnya seperti ini. X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat kurang alfa. Ditambah K kali 360 derajat. Kenapa 180 kurang alfa? Karena di kuadran 2 nilai sin juga positif dengan K elemen bilangan bulat. Sehingga hitungan kita hentikan jika intervalnya tidak terpenuhi. Itu makanya di dalam persamaan trigonometri diberikan interval. Yang kedua, itu persamaan trigonometri untuk kosinus X sama dengan kosinus alfa. Untuk bentuk cos, Ananda bisa menggunakan cos X sama dengan cos alfa. Kalau sudah sama-sama cos, bisa menulisnya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat dengan K elemen bilangan bulat. Kapan kita menentukannya? Kita lihat dari hasil yang masih masuk pada interval yang diberikan. Untuk tan, itu juga sama. Kita membentuk persamaan tan X sama dengan tan alfa. Untuk tan, dia hanya bisa kita rubah menjadi satu bentuk, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Karena tan hanya periodenya 180. 180 derajat atau 360 derajat bisa juga Ananda bentuk dalam pi untuk 180 derajat atau 2pi untuk 360 derajat. Untuk K juga sama, kita bisa memilih K yang jawaban kita masih pada interval yang diberikan. Semoga anak-anak ibu dapat memahami materi jenis-jenis dan bentuk kurva fungsi trigonometri. Persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.